Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Aryani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini proyek ujian tengah semester dengan judul Akuntansi Manajemen di PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Mengoptimalkan kinerja dan pengambilan keputusan. Presentasi ini akan membahas bagaimana penerapan akuntansi manajemen membantu perusahaan otomotif besar seperti MMKI dalam mencapai efisiensi operasional, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan strategis di tengah persaingan industri yang ketat. Latar belakang dan konteks industri. PT MMKI merupakan salah satu fasilitas manufaktur otomotif terbesar di Indonesia. Dalam industri otomotif yang sangat kompetitif, perusahaan harus mampu menekan biaya produksi, menjaga kualitas global, serta menyesuaikan diri dengan fluktuasi harga bahan baku seperti baja, aluminium, dan komponen elektronik. Akuntansi manajemen di sini berperan penting untuk membantu manajemen mengontrol biaya, mengevaluasi efisiensi produksi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Fokus utama dalam analisis ini adalah bagaimana MMKI menggunakan sistem akuntansi biaya untuk mendukung keputusan strategis di tengah tantangan biaya produksi yang tinggi. Tujuan mini proyek analisis. Tujuan dari mini proyek ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen di MMKI yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 fokus utamanya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi metode pengendalian biaya yang diterapkan seperti activity basic costing atau target costing. Kedua, mengevaluasi strategi penetapan harga produk seperti expander atau Pajero Sport di pasar Indonesia. Yang ketiga, menganalisis bagaimana proses perencanaan dan penganggaran digunakan untuk memastikan profitabilitas dan efisiensi operasi perusahaan. Metode dan pendekatan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah studi kasus kualitatif dengan fokus pada kerangka kerja akuntansi manajemen. Analisis ini mencakup pendekatan teoritis, yaitu menggunakan konsep-konsep seperti cost, volume, profit analisis, dan variansi analisis. Pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan, publikasi industri, serta wawancara publik terkait strategi keuangan MMKI. Analisis manajerial di mana fokusnya bukan hanya pada angka, tapi bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk membuat keputusan operasional yang efektif. Fenomena kunci pengendalian biaya dan target costing. Salah satu fenomena utama dalam akuntansi manajemen di MMKI adalah penerapan target costing. Prinsip dasarnya, harga jual yang kompetitif dikurang margin keuntungan yang diinginkan sama dengan biaya. Target maksimum artinya perusahaan harus mampu mendesain dan memproduksi mobil dengan biaya di bawah batas target tersebut. Peran akuntansi manajemen di sini adalah menyediakan data biaya secara detail per komponen dan proses, sehingga area yang tidak efisiensi bisa diidentifikasi. Selain itu, MMKI juga menjalankan inisiatif lokalisasi komponen, yaitu mengganti komponen impor dengan komponen lokal untuk mengurangi biaya logistik masuk dan resiko nilai tukar. Analisis titik impas. Selanjutnya, MMKI juga menerapkan break-even analysis untuk menentukan volume penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Beberapa komponen penting dalam analisis ini antara lain biaya tetap seperti depresiasi pabrik dan gaji manajer, biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung,
Margin kontribusi yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Dengan mengetahui titik impas, manajemen dapat menetapkan target produksi dan penjualan yang realistis, bahkan menentukan beberapa shift kerja yang harus dijalankan untuk menjaga profitabilitas. Menetapkan harga strategis di pasar otomotif. Dalam industri otomotif, strategi harga tidak hanya ditentukan oleh biaya, tetapi juga oleh pesaing dan persepsi konsumen. MMKI menggunakan dua pendekatan utama, yaitu harga berbasis persaing, terutama untuk produk volume tinggi seperti expander, di mana harga harus sebanding dengan kompetitor seperti Toyota Avanza. Harga berbasis nilai untuk produk premium seperti Pajero Sport, di mana harga mencerminkan kualitas dan nilai merek. Selain itu, faktor regulasi seperti PPNBM dan insentif kendaraan ramah lingkungan juga diperhitungkan dalam model menetapkan harga oleh akuntansi manajemen. Peran penganggaran dalam perencanaan. Penganggaran berperan penting sebagai alat perencanaan jangka pendek di MMKI. Proses ini mencakup anggaran penjualan untuk memprediksi volume produksi. Yang kedua, anggaran produksi untuk menentukan jumlah unit yang akan dibuat. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku dan anggaran kas untuk memastikan likuiditas dan efisiensi pembelian bahan. Setelah periode berjalan, hasil aktual dibandingkan dengan anggaran melalui analisis varians. Bila terdapat penyimpangan besar seperti kenaikan harga bahan baku, maka manajemen segera mengambil langkah korektif. Hasil, temuan kunci dan implikasi manajerial. Dari hasil analisis ditemukan bahwa sistem akuntansi manajemen MMKI berfungsi sangat efektif karena terintegrasi di seluruh lini operasional. Beberapa temuan penting yaitu efisiensi biaya produksi melalui target costing dan lokalisasi komponen, keputusan harga yang adaptif, menggabungkan strategi pasar dan nilai, pengukuran kinerja tepat waktu melalui penganggaran dan analisis varians yang cepat. Semua ini membantu MMKI menjaga daya saing dan stabilitas keuntungan di pasar otomotif Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Sebagai kesimpulan, akuntansi manajemen di MMKI bukan hanya alat pencatat biaya, melainkan mitra strategis yang membantu manajemen membuat keputusan berbasis data. Kesuksesan MMKI di pasar Indonesia sangat bergantung pada penerapan sistem akuntansi manajemen yang kuat dan modern. Beberapa rekomendasi strategis yang bisa diterapkan antara lain yaitu integrasi biaya, lingkungan, environmental costing untuk menilai dampak berkelanjutan, analisis rantai nilai, value chain analysis agar penghematan biaya tidak hanya di pabrik tetapi di seluruh ekosistem bisnis, pemanfaatan big data analisis untuk memperkirakan tren biaya dan permintaan pasar secara lebih akurat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan manufaktur besar seperti Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan akuntansi manajemen. Dengan alat seperti target costing, break-even analysis, dan budgeting, MMKI mampu mempertahankan efisiensi dan profitabilitas meskipun berada di industri yang sangat kompetitif. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.